Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basarudin Afif. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret. Setelah ini saya akan praktik mengajar yang kedua dengan materi menulis cerpen untuk kurikulum 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kalian sehat semuanya, bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan maksimal. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk kelas 11 MIPA 4. Silakan cek kanan kiri teman kalian, ada yang tidak berangkat atau ada yang belum masuk kelas? Nihil. Ayo. Ya, berangkat semua ya? Ada 36 anak berangkat semua. Baik, Bapak mau cerita terlebih dahulu. Tadi pas istirahat pertama, Bapak melihat mading sekolah. Di mading sekolah ada hasil karya kalian berbagai macam. Ada puisi, ada karikatur, ada tips dan trik, ada juga yang paling menarik perhatian saya adalah cerpen. Ada teman kalian dari kelas lain menempelkan atau mengirimkan hasil karyanya berupa cerpen di mading sekolah. Itu jarang saya lihat ya, beberapa waktu ke belakang ternyata ada dari kalian yang sering mengirimkan hasil karyanya berupa cerpen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menulis cerpen, cerita pendek. Teman sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Unsur pembangun cerpen. Ya, unsur pembangun Cerpen. cerpen. Kira-kira apa saja unsur pembangun cerpen? Ada Pak. Ya, Elsa. Tema, tokoh, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ya, tema, tokoh, alur sampai amanat ya. Ada 7 unsur pembangun cerpen. Setelah kemarin mempelajari tentang unsur pembangun cerpen, hari ini kalian akan berlatih menulis cerpen. Jadi dari yang kemarin materinya, kalian menjadikan itu sebagai bahan untuk membangun sebuah cerpen. Istilahnya atau perumpamaannya, kalau kalian mau membangun rumah, itu harus ada bahan-bahannya, harus ada unsur pembangunnya, mulai dari fondasi, kemudian dinding, atap, jendela, pintu, dan lain sebagainya. Nah, diibaratkan kalau mau membuat cerpen, kalian juga perlu unsur-unsur pembangunnya seperti itu. Dan diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menulis cerpen dengan baik. Siapa tahu kalian semuanya nanti bisa membuat buku ya dari kumpulan cerpen kelas ini. Jadi satu anak buat satu cerpen kemudian dibukukan. Itu nanti akan menjadi sebuah karya. Namanya antologi misalnya, gitu ya, kumpulan dari cerpen-cerpen kalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih semangat, kita tepuk-tepuk dulu ya. Ya. Siap? Siap. Ya, kira-kira siapa yang mau memimpin? Ini. Dan ini langsung saja. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Terima kasih dari dan semangat ya. Kalau sudah semangat, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan menyalakan proyektor terlebih dahulu. Bentar ya? Ya, silahkan sekarang lihat tampilan di depan. Hari ini kita belajar tentang menulis cerpen.
dan nanti kita mempelajari tentang bagaimana cara menulis cerpen yang baik. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sekilas tentang unsur-unsur pembangun cerpen yang seperti kalian ketahui ya. Jadi unsur pembangun itu ada 7. Apa saja? Dari tema sampai gaya bahasa. Jadi cara menulis cerpen di sini ada menentukan topik terlebih dahulu. Jadi kalau kalian mau membuat cerpen atau menulis cerpen, tentukan topiknya mau tentang apa. Jadi biar mudah ya. Jadi apakah kemanusiaan, apakah lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah kalian dapat topik, kalian bisa membuat kerangkanya, garis besarnya terlebih dahulu. Jadi setelah kerangka jadi, dikembangkan menjadi cerpen yang utuh, seperti itu. Paham? Nah, jadi dari topik, membuat kerangka, lalu mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh. Kalau kalian sudah membuat cerpen yang utuh, baru bisa disunting misalkan. Jadi kalian menyunting, mengedit apa yang perlu diedit dari cerita yang sudah kalian tulis. Ini adalah cara-cara menulis cerpen. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum? Ya, kalau belum, setelah ini Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 siswa. Nanti silakan kalian ambil undian ini satu per satu, tetapi jangan dibuka dulu ya. Kalian silakan ambil satu-satu dari depan. Sudah dapat undian semuanya? Ya. 7, 8, sampai 7 saja ya. Ya, silakan kumpul per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Silakan bisa berkelompok masing-masing. Ya. Berikutnya silakan lihat storyboard atau gambar yang Bapak tampilkan di depan. Di sini ada rangkaian gambar yang bisa dijadikan cerpen. Silakan diperhatikan, ada gambar-gambar berseri ya. Jadi ada 6 gambar. Dari gambar ini siapa yang bisa membuat kerangka cerita? Ya, Azhara silakan berdiri. Pada suatu hari di sekolahan nampak Fajar lesu di pojokan kelas. Lalu Fadi yang melihatnya mengambil Fajar dan bertanya, mengapa ia nampak lesu? Lalu Fajar mengatakan dia malas dan mengajak Fadi untuk membolos. Namun Fadi menolak karena dia takut. Karena akhirnya terkena gigi layuan Fajar, Fadi akhirnya mau membolos. Namun naasnya saat ia memanjat tembok, di sekolah ada salah satu guru yang melihatnya dan Fajar yang terburu-buru terjebur ke lubangan air hujan. Setelah itu, keduanya diminta ke ruang BK untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Azhara. Jadi seperti yang disampaikan Zahra tadi ya, jadi kerangkanya misalkan kalimat-kalimat utama dari gambar-gambar ini. Dan berikutnya silakan kalian kembangkan satu gambar menjadi cerita. Siapa yang bisa? Silakan. Siapa? Ya, silakan. Pada suatu hari Gambar utama ya. Pada suatu hari setelah pelajaran olahraga, Adi melihat Fajar yang tanpa lesu di pojokan kelas dari pagi. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya gambar kedua, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Afrida. Melihat Fajar nampak lesu, Fandi menghampiri Fajar lalu ia bertanya, Fajar, kenapa kok kamu nampak lesu? Makasih, Pak. Ya,
Terima kasih tepuk tangan untuk Afrida. Sampai ini paham ya cara menulis cerita dari gambar-gambar ini? Ada pertanyaan? Belum? Ya, kalau belum, Bapak bagikan lembar. Silahkan tiap kelompok buat cerita utuh dari gambar-gambar tadi. Jadi setelah tadi ada gambaran menulis cerpen, silahkan buat cerpen secara utuh dari cerita-cerita atau dari gambar-gambar tersebut. Dan kesulitan? Belum ada. Ya. Untuk kelompok ini ada kesulitan? Ya, waktunya cukup. Silahkan salah satu dari kalian presentasi hasil diskusi kelompoknya. Silahkan siapa perwakilan dari kelompok mana? Ya, Afif. Dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 4. Yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil cerpen dari musyawarah kita. Berjudul Alfa. Pintu kelas 11 MIPA 4 terbuka. Menampakkan kumpulan murid yang sedang asik bercanda menikmati jam kosongnya. Di sudut kelas terlihat Fajar yang terduduk lesu dan muram. Karena perbuatan itu, kami diminta ke ruang BK untuk mendapatkan sanksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Ya, tepuk tangan buat Afif. Ada tanggapan dari kelompok lain mungkin? Ya, Depan kan. Sebelumnya saya diminta buat Afif, Pak. Ya, Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Afif, tetapi menurut saya penggunaan bahasa di awal bisa lebih jelas dengan penggambaran latar agar lebih lucu. Misal suasana sekolah yang ramai saat istirahat dan cuaca yang sedikit panas. ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Afif dan juga Depan. Kita balik ke berikutnya. Berikutnya, Bapak akan memberikan evaluasi atau akan melakukan penilaian tentang menulis cerpen ini. Silakan perhatikan gambar di depan. Di sini ada storyboard baru tentang Mbok Mira. Nanti tiap kelompok silakan buat cerpen dari storyboard ini. Bapak beri kesempatan kalian untuk berdiskusi. Nanti sekitar 15 menit kalian silakan buat cerpen utuh dari storyboard ini. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Untuk cerpennya boleh memakai dialog apa tidak ya? Ya, dalam cerpen nanti kalian boleh memakai dialog, tapi jangan terlalu panjang ya, karena nanti waktunya juga mepet. Ada pertanyaan lain? Ya, Galip. Contohnya boleh diganti apa, Pak? Nah, untuk tokoh sementara tidak boleh diganti karena di storyboardnya kan hanya ada Mbok Mira, Pak Arif dan lain sebagainya. Jadi silahkan disesuaikan dengan storyboardnya dulu. Seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan lain mungkin? Belum? Ya. Kalau belum, silahkan kalian bisa berdiskusi tiap kelompok nanti presentasi ya. Bapak beri kesempatan 15 menit untuk menulis cerpen. Silakan. Oke, waktunya cukup. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Silakan sekarang perwakilan kelompok untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan siapa? Oke, Pak. Ya, Janda silakan. Perkenalkan, nama saya Jadenda Komita, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan cerpen yang dikarang oleh kelompok kita. Mbok Mira.
Sore yang senyap, suasana sehabis turun hujan, jalanan masih basah dan air masih sekali menetes dari awan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari rumah tua tersebut. Ternyata itu adalah surat yang Mbak Mira tulis untuk Pak Arif dan keluarga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Zada. Ada yang mau menanggapi dari hasil pekerjaan kelompok berapa tadi? Kelompok 2, silakan. Ya, Eka Layla, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi cerita yang sudah disampaikan oleh saudara. Ternyata, meski gambar sama, kita bisa mengembangkan cerita dengan bahasa yang berbeda. Sangat menarik, kita jadi tahu cara teman-teman memilih kata untuk bercerita. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Eka. Terima kasih. Zada bisa kembali ke tempat. Terima kasih ya Pak. Untuk hasil pekerjaan kalian silakan dikumpulkan dulu. Tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Tadi kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara menulis cerpen dengan baik. Tadi ada juga unsur-unsur pembangun cerpen dan juga ada tata cara atau prosedur menulis cerpen. Ada mulai dari menentukan topik, kemudian ada membuat kerangka, lalu ada mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh, lalu yang terakhir adalah menyunting cerpen. Dari cerpen utuh yang sudah kalian buat, disunting, ditambahkan atau dikurangi apanya dan seterusnya, diperbaiki ya. Lalu berikutnya, kira-kira siapa yang mau merefleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Jalva, silakan. Langsung saja ya Pak. Ya. Jadi hari ini kita telah melaksanakan kegiatan menulis cerpen menggunakan media storyboard. Sangat menarik karena kita dapat menulis cerpen dengan bantuan gambar secara berkelompok. Saya dan teman-teman menjadi paham bagaimana cara menulis cerpen yang baik sesuai strukturnya. Semoga setelah pembelajaran kali ini kita dapat menulis cerpen dengan ide masing-masing dan mempublikasikannya seperti di majelis sekolah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih Jalva. Ya, tadi Jalva sudah menyampaikan, siapa tahu kalian bisa menulis cerpen masing-masing lalu mempublikasikannya di majelis sekolah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ceramah. Silahkan kalian cari contoh teks ceramah baik itu di internet atau di perpustakaan. Nanti tiap anak di pertemuan berikutnya silakan bawa satu contoh teks ceramah. Paham ya? Untuk pertemuan berikutnya kalian harus bawa apa? Teks ceramah. Contoh teks ceramah. Ya, karena waktunya sudah habis, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih ya. Terima